Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 7 tugas besar algoritma dan pemrograman. Di sini kami akan menyampaikan dua materi pemrograman, yaitu pemrograman bahasa Python dan bahasa R. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita untuk berkenalan dulu anggota-anggota dari kelompok 7. Dimulai dari perkenalkan, saya Lis Nurani dengan NIM 120450055 dari Prodi Sains Data kelas RB. Kenalkan, nama saya Anung Nugroho dengan NIM 120450052 dari Prodi Sains Data kelas RB. Perkenalkan, nama saya Anessa Azizi, NIM 120450040 dari Prodi Sains Data kelas RB. Perkenalkan, saya Atika Hyona Putri dengan NIM 120450083 dari Prodi Sains Data kelas RB. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat dua program, yaitu Python dan bahasa R. Deskripsi tugas akhir algoritma dan pemrograman. Dua program dengan bahasa Python dan R. Pada tugas besar algoritma dan pemrograman, kami membuat program kasir sederhana. Program kasir sederhana merupakan program khusus yang digunakan untuk membantu proses transaksi dan mempersingkat waktu dalam menghitung. Program kasir sederhana kami terapkan pada Python dan R. Adapun kekurangan program kasir sederhana, seperti terkena virus karena berupa software, sehingga virus tersebut menyerang setiap laporan yang telah diinputkan atau output, mengakibatkan mengganggu pendataan transaksi dan aktivitas lainnya. Kapasitas penyimpanan terbatas jika kapasitas tidak di-upgrade, menimbulkan minimnya kapasitas jika menampung semua transaksi, dan kekurangan lainnya seperti adanya kendala saat menggunakan program. Kekurangan pada program kasir sederhana dapat disimpulkan mengakibatkan kinerja karyawan terganggu karena pembatasan fitur. 1. Pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa yang ditafsirkan dapat digunakan di berbagai platform. Filosofi desainnya terfokus pada keterbacaan kode. Salah satu bahasa populer yang terkait dengan ilmu data, pembelajaran mesin, dan Internet of Things. Pemrograman Python yang digunakan pada laporan meliputi konsep percabangan, perulangan, array, list, dan data frame. Konsep percabangan pada Python merupakan cara yang digunakan untuk mengambil keputusan di dalam program dengan kondisi tertentu. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang dihasilkan benar atau salah. Kondisi atau ekspresi disebut ekspresi boolean. Hasil proses percabangan true or false. Dengan ketentuan, jika benar true, maka pernyataan akan dieksekusi. Jika salah false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. 3 jenis pernyataan di Python yang digunakan untuk percabangan. 1. If, yaitu pernyataan terdiri dari ekspresi boolean, diikuti oleh satu baris atau lebih untuk menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. 2. If else, bila pernyataan benar, maka blok if dieksekusi, dan jika salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Else menguji dua kondisi, kondisi pertama jika benar, dan kondisi kedua jika salah. 3. If, elif, else, disebut juga if percabangan. Jika ada kemungkinan beberapa kondisi pada benar, maka digunakan if, elif, atau if, elif, else, menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka kondisi masuk yang menguji kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada ait, maka elif yang benar, maka yang dijalankan adalah yang blok else.
Konsep perulangan pada Python atau disebut juga for adalah perintah berfungsi untuk komputer melakukan perintah secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Konsep array berada pada Python. Konsep array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Array merupakan tipe data terstruktur dalam sebuah pemrograman. Array ini memungkinkan untuk penyimpan data maupun referensi dari objek dalam jumlah yang banyak dan terindeks. Sehingga jumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama. Cara untuk mendefinisikan sebuah array di pemrograman Python dapat menggunakan keyword nama underscore array sama dengan dalam kurung jumlah underscore element. Fungsi yang berkaitan dengan array pada Python, yaitu ada index untuk mengembalikan indeks kemunculan pertama yang nilainya disebutkan dalam argumen. Ini digunakan jika terdapat sebuah kesalahan. Yang kedua yaitu append untuk menambahkan nilai di akhir pada daftar. Kemudian selanjutnya yaitu insert untuk menyisipkan suatu nilai pada posisi tertentu. Argumen pertama adalah indeks dari elemen yang sebelumnya yang telah dimasukkan. Selanjutnya, remove untuk menghapus nilai pertama dari sebuah daftar. Selanjutnya yaitu pop yang berguna untuk menghapus item pada posisi tertentu dalam daftar dan mengembalikannya. Jika tidak ada indeks yang ditentukan, maka a.pop dalam kurung dapat menghapus dan mengembalikan item terakhir pada daftar tersebut. Selanjutnya yaitu count untuk mengembalikan jumlah item dengan nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya, sort yang berguna untuk mengurutkan item dari sebuah daftar tersebut. Selanjutnya, ada reserve yang berguna untuk mengembalikan urutan dari daftar. Dan selanjutnya yaitu extend yang berguna untuk memperpanjang daftar dengan menambahkan semua item dalam daftar yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu ada len yang berguna untuk mengembalikan nilai berupa jumlah item di dalam sebuah daftar. Konsep list pada Python adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia pada bahasa Python, yang dapat dituliskan sebagai daftar nilai yang dapat dipisahkan dengan tanda koma atau item antar tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama jenisnya. Membuat list dengan memasukkan berbagai nilai yang dipisahkan antara koma di antara tanda kurung siku. Berikut sintaks Python dengan konsep percabangan, perulangan, array, list, dan data frame, yaitu program kasir sederhana. Saat program dijalankan, user diminta untuk menginputkan nama pembeli. Pada laporan ini, kami menginputkan mahasiswa sains data sebagai nama pembeli. Maka, program akan mengoutputkan jumlah transaksi yang dibutuhkan. Kami sebagai user atau mahasiswa sains data menginputkan dua jumlah transaksi barang, yaitu barang 1 dengan user menginputkan kode barang BT dengan jumlah beli 1, dan barang 2 dengan menginputkan kode PG dengan jumlah beli 1. Kemudian, program mengoutputkan total belanjaan senilai Rp10.500. Maka user menginputkan uang bayar sejumlah Rp20.000. Maka program akan mengoutputkan uang kembalian senilai Rp9.500. Program kasir sederhana menggunakan Python dengan konsep percabangan, perulangan, array, list, dan data frame selesai. Terima kasih. 2. Pemrograman R. Pemrograman R merupakan bahasa pemrograman statistik yang dapat digunakan untuk analisis dan manipulasi data statistik.
statistical modeling, dan grafik. Bahasa pemrograman R adalah alat pemrosesan data bersifat terbuka. Konsep pemrograman R yang digunakan pada laporan meliputi konsep percabangan, perulangan, array, list, dan data frame. Konsep percabangan pada R merupakan pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Pada percabangan terdapat operator pembanding dan operator logika. Semua operator ini sering juga digunakan pada bahasa pemrograman yang lain. Pada percabangan terdapat statement diantaranya statement if else, statement which. Konsep perulangan pada R. Konsep perulangan pada R ini dapat dilakukan ketika melakukan hal yang berulang ataupun terdapat penambahan fungsi atau hanya sebuah perulangan. Adapun beberapa statement pada perulangan yaitu 1. Statement for perulangan for pada R adalah untuk melakukan perulangan suatu fungsi atau proses pada objek-objek di dalam suatu barisan. Selanjutnya yaitu statement while. Statement while perulangan while ini membutuhkan nilai awal yang kemudian dengan kondisi tertentu pada variabel target, suatu perintah dapat terus berjalan. Jika kondisi sudah tidak dipenuhi dengan perintah, maka perintah akan berhenti dijalankan. Selanjutnya yaitu statement repeat perulangan repeat pada R yang berguna untuk dibuatkan khusus untuk melakukan perintah berulang-ulang tanpa harus membentuk suatu barisan seperti pada perulangan for. Konsep array pada R. Konsep array pada R adalah objek data R yang dapat menyimpan data lebih dari 2 dimensi. Array hanya dapat menyimpan tipe data. Sebuah array tersebut dapat dibuat menggunakan fungsi array yaitu dalam kurung. Dibutuhkan vektor sebagai input dan menggunakan nilai dalam parameter redup untuk membuat sebuah array. Konsep list pada R. Konsep list pada R berisi banyak tipe data berbeda yang ada di dalamnya. List adalah sebuah objek R yang berisi elemen dari berbagai jenis seperti number, string, vektor, dan list lain di dalamnya. List juga bisa berisi matriks atau fungsi sebagai elemennya. List ini dibuat menggunakan fungsi list dalam kurung. List juga dapat disebut sebagai kumpulan data yang teratur dan dapat diubah. Pada tugas algoritma pemrograman kali ini, kami membuat program dengan RStudio. Saat program dijalankan, program akan meminta user untuk memasukkan nilai. Untuk program 1, jika nilai belum memenuhi input, maka program tidak akan memunculkan apapun di konsol. Dan untuk program 2, jika nilai sudah atau belum memenuhi input, maka program akan memunculkan berhasil atau gagal di konsol. Dan untuk program 3, jika nilai memenuhi beberapa input yang sudah dimasukkan, maka di konsol akan menampilkan nilai apa yang akan diperoleh. Dan jika nilai yang dimasukkan belum memenuhi beberapa input yang sudah dimasukkan, konsol akan menampilkan kata mengulang.